Pemulihan. Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ayat yang ke-10. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pengakuan, komitmen, pilihan yang terakhir. Paulus bilang, mulai hari ini ke depan saya akan bekerja 2 kali lebih keras dari lalu. Kalau dulu saya kerja keras bagi dosa, dulu saya kerja keras bagi ambisi, dulu saya kerja keras bagi sistem agamawi yang ternyata salah dan ternyata saya sadar saya melawan Allah. Dulu saya bekerja keras bagi sesuatu yang tidak saya banggakan hari ini, karena melihat ke belakang saya malu menjadi pribadi seperti itu. Saya bekerja keras bagi sesuatu yang brutal, kasar dan dosa. Paulus bilang, karena saya masih hidup dan karena saya hidup, kasih karunia ini tidak boleh sia-sia. Dan caranya supaya kasih karunia tidak sia-sia, Paulus bilang, saya akan bekerja lebih keras. Saya tidak punya waktu bawa saudara belajar teologi bekerja, tapi saya kasih saudara prinsipnya. Pekerjaan adalah kasih karunia. Pertama, saudara harus sadar bahwa pekerjaan adalah kasih karunia. Kenapa? Dari sekian miliar manusia Tuhan percayakan saudara pekerjaan itu. Berarti itu kasih karunia. Yang kedua, engkau hanya bisa bekerja karena kasih karunia juga. Kenapa? Sebab Paulus bilang, kembali ayatnya, Paulus bilang begini, namun bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Achievement, pencapaian, prestasi, apapun yang kau dapat harus kembali kreditnya kasih karunia. Apapun yang kau dapat, apapun yang kau terima, apapun yang engkau hasilkan dari pekerjaanmu, harus selalu ingat bahwa ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena kesadaran ini, Paulus bilang, saya akan kerja lebih keras. Dari siapa? Lebih dari mereka semua. Nah, kata mereka semua ini ditujukan kepada 12 rasul minus 1 orang, Yudas. 11 rasul itu bekerja untuk daerah orang Yahudi. Mereka bawa Injil bagi orang Yahudi. Paulus bilang, saya karena kasih karunia, saya akan bawa Injil keluar orang non-Yahudi. Tidak cukup hanya di orang Yahudi. Kenapa? Paulus bilang, kalau saya masih hidup, saya kerja keras. Bapak ibu saudara, tangkap ini baik-baik. Hari ini engkau hidup karena kasih karunia, ke depan kerja keras sebab Allah sedang sediakan yang besar bagi saudara. Dan kalau engkau mengerti bahwa engkau dan saya hidup karena kasih karunia, maka level bekerja saudara harus melebihi orang yang tidak sadar bahwa hidupnya adalah kasih karunia. Dengan kata lain, Paulus tidak pro malas. Paulus tidak pro, ya sudahlah, tidak usah berprestasi, tidak usah berusaha, apa yang terjadi, terjadilah. Itu bukan Paulus, dan itu bukan yang diajarkan Alkitab. Tuhan pasti memberkati orang yang bekerja. Tapi ingat baik-baik, Paulus bilang, kalau nanti saya berhasil, kembali ayatnya, tetapi bukannya aku, bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, bukan karena koneksi, bukan karena uang, bukan karena pengalaman. Semuanya murni kasih karunia, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak ibu saudara, orang yang menyadari 3 hal ini adalah unstoppable person, orang yang tidak bisa dihentikan. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.